Oke, selamat pagi atau selamat siang ya untuk kalian semuanya. Di sini kita akan membahas materi selanjutnya yaitu keisomeran. Asing ya kelihatannya. Jadi keisomeran ini bisa kalian kuasai, bisa kalian pahami jika kalian sudah memenuhi syarat yaitu menguasai atau mempelajari tata nama alkana, alkena dan alkuna. Itu syarat utamanya. Oke ya, ingat itu syarat utamanya dalam mempelajari keisomeran. Jadi kalian jangan pernah menyekip ya, jangan pernah skip dulu ya. Nanti dicatat. Oke. Mari sama-sama kita kenal apa sih itu isomer. Isomer adalah senyawa kimia yang memiliki rumus molekul. Ini struktur molekul maksudnya rumus molekul yang sama tetapi memiliki struktur gambarnya ya. Dan pengaturan yang berbeda. Apa sih yang berbeda? Yuk, satu persatu kita lihat. Yang pertama, keisomeran alkana. Isomer alkana itu terdiri dari dua, yaitu isomer rangka atau juga lebih sering juga kadang disebut tentang struktur, tapi kalau saya lebih sukanya rangka. Kemudian ada isomer posisi. Rangka itu jika dia rumus molekulnya sama, tapi struktur rantai utamanya berbeda. Ya, rantai utamanya berbeda, tapi rumus molekulnya sama. Sedangkan posisi, rumus molekul sama, rantai utamanya sama, tapi letak cabangnya berbeda. Jadi untuk khusus isomer posisi ini tidak bisa berlaku pada alkana yang normal tanpa cabang. Dia hanya bisa berlaku pada alkana yang ada cabangnya, yang bercabang ya, yang mempunyai cabang alkil gitu. Oke. Oke, ya kita lihat di sini. Ada C6H14. C6H14 ini kita bisa jabarkan menjadi 5 jenis, yaitu N-heksana, 2 metilpentana, atau 2 metilpentana, 3 metilpentana, 2,2 dimetilbutana, dan 2,3 dimetilbutana. Bagaimana cara menggambarkannya? Caranya adalah C6H14 itu kamu gambarkan secara lurus saja, lurus tanpa cabang. Nah, karena dia C6 kan berarti normal heksana ya, jadi N-heksana. Kemudian gambar selanjutnya bagaimana? Gambar selanjutnya adalah dipotong satu, jadi rantai utamanya berkurang satu. Yang satunya hasil potongannya itu jadi apa? Jadi cabang, dipindahin ke cabang. Oke, letakkan cabang yang paling dekat dengan ujung, nomor 2 dulu. Kemudian kamu coba-coba lagi, cabangnya bisa dipindah enggak? Oh, ternyata dia bisa dipindah ke nomor 3. Oke ya. Karena bisa dipindah ke nomor 3, berarti menjadi 3 metil pentana. Kemudian, bisa lagi enggak cabangnya itu dipisahkan lagi atau dipindahkan lagi. Kalau kalian mengubah cabang yang ini di cabang yang selanjutnya, nggak bisa. Karena apa? Ketika diubah ke cabang selanjutnya, itu dibacanya kan nomornya dari kanan. Jadi namanya menjadi 2 metilpentana lagi, gitu. Oke? Nah, kemudian di sini ada setelah pentana, sudah mentok nih, kamu nggak bisa ubah lagi, kamu potong lagi. Ya, kurangin lagi menjadi yang lebih kecil, yaitu butana. Nah, satu cabangnya ditaruh di tempat yang dekat ujung. Jadi seperti ini, jadi 2,2 dimetilbutana, ya kan? Kalau kalian hitung C-nya total ada 6 dengan hanya ada 14. Kemudian cabangnya kamu pindah-pindah lagi. Oh, pindah berarti yang tadi awalnya 2,2 bisa jadi 2,3. Setelah itu, kamu bisa nggak coba menjadi dia propana, turun lagi. Nah, di sini setelah saya coba-coba tidak bisa, tapi kalau kalian membuktikan juga boleh ya. Jadi caranya gitu, jadi yang panjang kamu potong, satu potongannya itu jadi cabang, setelah dipindah-pindah cabangnya udah nggak bisa, kamu kamu potong lagi, jadi ada 2 cabang, yang pertamanya tadi satu cabang, jadi 2 cabang, pindah-pindah lagi, bisa nggak gitu kan ya. Oke, kita lanjut. Di sini, yang pertama kita bahas isomer rangka. Rangka tadi kata kuncinya adalah rumusnya sama, tapi rantai utamanya berbeda. Ini rantai utama 6, ini 5, ini 5, ini 4, ini 4. Berarti yang rangka adalah 1 dengan 2, 1 dengan 3, 1 dengan 4, 1 dengan 5. 2 dengan 4, 2 dengan 5. Kemudian 3 dengan 4, 3 dengan 5. Karena beda ya. Oke, ini 6, ini 5, 5, ini 4, 4. Seperti itu. Nanti kalian lihat lagi ya. Isomer rangka, kata kuncinya adalah
rumusnya sama, tapi rantai utamanya dia berbeda. Kita lanjut tentang isomer posisi. Isomer posisi tadi yang di awal saya bilang hanya bisa berlaku pada alkana yang memiliki cabang, ya. Jadi untuk yang nomor 1 ini nggak bisa, dia nggak punya isomer posisi. Nah, yang punya isomer posisi adalah nomor 2 dan 3. Yang pertama ini dia kan C-nya ada 5 ya. Pertama cabangnya itu dia terletak di nomor 2. Kemudian ketika digeser jadi nomor 3. Nah, karena di sini sama-sama pentana, tapi ini cabangnya jadi di nomor 2 dan ini di nomor 3, karena beda posisi cabangnya namanya isomer posisi. Sedangkan nomor 4, dia sama-sama butana, tapi cabangnya dia ini di nomor 2 dan 2, di sini nomor 2 dan 3, seperti itu ya. Itu namanya posisi. Sekarang kita masuk ke isomeran alkena. Ada tambahan lagi, untuk struktur atau rangka dan posisi itu sama, tapi ada geometri. Geometri ini hanya bisa berlaku di alkena. Ingat, hanya bisa berlaku di alkena jika syaratnya adalah alkenanya itu genap. Jadi tidak berlaku pada yang ganjil, tapi untuk genap pun tidak boleh semua. Yang tidak berlaku itu untuk etena. Etena tidak bisa menggunakan isomer geometri. Jadi setelah etena ya, jadi yang genap selanjutnya adalah butena. Butena, habis itu heksena, oktena, dan seterusnya. Pokoknya yang genap gitu. Dan nanti posisi rangkapnya dia harus posisi di tengah. Oke, yang pertama di sini saya buat C5H10 ya, C5H10. Sebenarnya ada banyak, tapi saya contohkan hanya ada 5 aja di sini. Yang pertama ada 1 pentena, ada 2 pentena, 2 metil 1 butena, 3 metil 1 butena, 2 metil 2 butena. Cara menggambarkannya bagaimana? Yang pertama kalau untuk pentena, untuk yang lurus saja, kamu tinggal pindah-pindahin aja rangkap-rangkapnya. Ini di rangkap nomor 1, ini rangkapnya di nomor 2, ya kan? Tapi sama-sama rantainya lurus, oke? Yang di nomor 3 dan 4, ya kan? Rangkapnya sama, ya kan? Rangkapnya letaknya di nomor 1, tapi cabangnya ini dia di nomor 2, yang ini di nomor 3. Jadi 2 metil 1 butena, 3 metil 1 butena. Sedangkan nomor 5, rangkapnya kamu ubah lagi, kamu geser. Rangkapnya kamu geser, tapi cabangnya di nomor 2, seperti itu ya. Bisa nggak cabangnya digeser? Kalau digeser kan sama aja, nanti bacanya dari kanan. Oke, jadi nggak bisa ya, jadi cukup sampai 2 metil 2 butena. Oke, di sini ada isomer rangka. Isomer rangka kalian udah tahu ya. Kata kuncinya adalah rumusnya sama, ya, rumus molekulnya sama, rantai utamanya dia berbeda. Ya, ini dia ada 5, ini 5, ini 4, 4, 4. Berarti yang rangka adalah 1, 3, 1, 4, 1, 5, 2, 3, 2, 4, dan 2, 5. Seperti itu, oke? Itu namanya rangka. Sedangkan isomer posisi ada 2 kategori, yaitu isomer posisi rangkap dan isomer posisi cabang. Yang isomer posisi rangkap itu jika yang berbeda letaknya, jadi gini, kalau posisi rangkap itu rumus molekulnya sama, rantainya sama, ya kan? Kalau dia tidak ada cabang berarti rantai utamanya saja sama, tapi posisi rangkapnya beda. Nah, ini di nomor 1, ini di nomor 2. Nah, tadi 1 dan 2. Kemudian ada juga nomor 3 dan 5, ya. Ini 3 dan 5, yang ini dengan ini. Kenapa? Dia sama-sama 4. Nah, ada cabangnya itu sama-sama di nomor 2. Jadi, kalau yang dia punya cabang, syaratnya kalau dia rangkap itu adalah rumusnya sama, rantai utama sama, cabangnya letaknya sama, tapi rangkapnya letaknya berbeda. Ini di nomor 1, ini di nomor 2. Sedangkan kalau di posisi cabang adalah kebalikannya. Jadi, rumusnya sama, rantai utama sama, letak rangkapnya sama, tapi letak posisi cabangnya berbeda. Ini rangkapnya di nomor 1 sama-sama, tapi posisi cabangnya ini di nomor 2, ini nomor 3 ya. Oke, di sini ada penjelasan lagi, saya ambil C6H12. Tapi saya ambil contoh 4 aja. Sebenarnya ada banyak banget. Nah, tapi di sini saya ambil 4. 2 metil 1 pentena, 3 metil 1 pentena, 2 metil 2 pentena, dan 3 metil 2 pentena. Isomer posisi rangkap, ya, isomer posisi rangkap. Berarti yang berbeda adalah letak rangkapnya, cabangnya letaknya sama, rumusnya sama, oke? Ini adalah 1 dan 3. Kita lihat di sini. Rantai utamanya sama, ya, rantai utamanya sama, sama-sama 5. Oke.
letak rangkapnya di nomor 2 sama, tapi letak cabangnya ini di nomor 1, ini di nomor 2. Antara 2 dan 4, ini juga 5. Letak cabangnya sama di nomor 3, tapi ini rangkapnya di nomor 1, ini di nomor 2. Ini namanya posisi rangkap. Ada namanya isomer posisi cabang. Kebalikannya, rumusnya sama, rangkapnya dia sama, tapi letak cabangnya berbeda. Oke, ini dia rangkapnya sama-sama di nomor 1, yang 1 dengan 2 ya. Ini dia cabangnya di nomor 2, ini cabangnya di nomor 3. Sedangkan untuk posisi cabang, ya kan, untuk posisi cabang dia ada juga 3 dan 4. Ini rangkapnya di nomor 2, sama-sama nomor 2, tapi ini cabang di nomor 2, ini di cabang nomor 3. Jadi dia posisi cabang. Tapi ada juga yang isomer posisi rangkap dan sekaligus posisi cabang. Bagaimana? Contohnya 1 dan 4. Ya. Ini dia rangkapnya di nomor 1, rangkapnya di nomor 2, beda rangkapnya. Ini posisi cabangnya di nomor 2, ini posisi cabang di nomor 3, posisi beda. Jadi dia ada posisi rangkap dan cabang, jadi semua dia ambil gitu, oke? Sekarang masuk isomer geometri. Caranya bagaimana? Ini kita mulai dari yang paling sederhana, yaitu adalah 2 butena. Syaratnya adalah kamu gambar yang alkena genap, letak rangkapnya di tengah, oke? Kemudian kamu gambar pisahin, ini ada C dengan C, nanti C dengan C, nanti ada H, dan satunya adalah CH3. Oke, H dengan CH3. Kalau dia letaknya sejajar, CH3 sama-sama di atas. Jadi dalam penulisan CH3 itu harus di atas dulu sebelah kiri ya, jangan H dulu, salah. CH3 dulu sebelah kiri. Kalau dia posisi CH3 di atas semua, itu adalah cis 2 butena. Kalau dia berseberangan seperti ini namanya trans 2 butena. Ingat, C-nya itu, CH3-nya itu harus di posisi kiri atas dulu. Jangan sampai kamu tulis H dulu, oke? Selanjutnya ada isomer geometri, selanjutnya adalah C6H12, lebih ribet sedikit, berarti posisi ketika di tengah adalah 3 heksena, dia posisi pas di tengah ya. Nah nanti dipisahkannya gimana? Rantai H dan rantai C-nya yang lain itu mengikat CH3 dan CH2 ya. Nah ini saya gambarnya kebalik, harusnya ini CH3 CH2 ya, ini juga CH3 CH2. Nah ketika digambarkan ini sama-sama di atas. Nah ini juga bisa disederhanakan menjadi C2H5, C2H5. Nah untuk transnya ini kebalik, harusnya CH3 dulu baru CH2 ya. Nanti tolong kalian gambarnya jangan seperti ini. Nah ini dia berseberangan dan kamu boleh nulis gambarnya seperti ini atau mau disingkat jadi C2H5. Trans 3 heksena. Ingat yang cis itu yang sama letaknya, kalau trans itu dia berseberangan. Sekarang kita masuk ke isomeran alkuna. Keisomeran alkuna adalah sama kayak alkana, hanya ada rangka dan posisi, ya. Tidak perlu dijelaskan lagi, kalian udah tahu pengertiannya. Di sini saya ada contoh adalah C6H10. Saya kasih ambil 5 aja. Ada 1 heksuna, 2 heksuna, 3 metil 1 pentuna, 4 metil 1 pentuna, 3,3 dimetil 1 butuna. Oke. Isomer rangka ya, lagi-lagi jika rantai utamanya berbeda. Ini dia ada 6, ini 6, ini 5, ini 5, ini 4. Jadi 1 dengan 3, 1 dengan 4, 1 dengan 5, 2 dengan 3, 2 dengan 4, 2 dengan 5, 3 dengan 5, dan 4 dengan 5. Pokoknya kata kuncinya untuk rangka adalah rantai utamanya berbeda. Oke, tapi dia rumus molekulnya sama. Sedangkan untuk posisi dia ada rangkap dan ada cabang ya. Kalau rangkap, kalau dia lurus gampang banget, tinggal aja rangkapnya dipindah-pindah aja. Nah ini dia di rangkap nomor 1, ini di rangkap nomor 2, jadi posisi rangkap ya. Nah karena di sini tidak ada contoh yang dia cabang rangkapnya letaknya beda, makanya saya tulisnya begini. Jadi gini, ini adalah posisi cabang, karena apa? Letak rangkapnya sama, rumusnya sama, tapi cabangnya berbeda. Ini cabang di nomor 3, ini cabang di nomor 4. Oke, jadi 3 dan 4. Nah, ini tambahan. Saya tambahkan lagi tentang titik didih. Titik didih adalah jika rantai tanpa cabang. Semakin panjang rantai utama, titik didih makin tinggi, ya. Yang pertama itu, ini contohnya adalah heptana, lebih besar dari pentana, lebih besar dari butana, lebih besar, pokoknya heptana urutannya dari paling besar ya, heptana, pentana, butana, propana.
Jadi dari 7 paling tinggi, heptana itu kan 7, pentana itu kan 5, buta 4, propa 3 ya. Jadi semakin kecil titik didih makin terendah. Semakin C-nya semakin panjang tanpa cabang ya ini ya. Dia semakin tinggi. Ini gampang banget, kalian udah tahu. Nah, tapi di sini jika gugus fungsinya sama tapi rantai utama berbeda. Ini gugus fungsinya coba kita lihat. Ini ada C6H14. Kalau dia lurus saja, ya lurus saja dibandingkan dengan ini 5 dan 1 cabang, ini kan juga jumlah C-nya 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan di sini malah ada lagi, dia dipotong lagi jadi 4 dengan 2 cabang. Ini, kalau dia lurus saja rantainya, jadi 68,73 derajat Celcius. Kalau dia rantainya 5 dengan 1 cabang, 60 derajat Celcius. Sedangkan kalau rantai utamanya 4 dengan 2 cabang, 49,73 derajat Celcius. Jadi semakin rendah ya, oke. Asalkan gugus fungsinya sama atau rumus molekulnya sama. Ini tambahan lagi, jika titik didihnya, jika rantai utama sama, gugus fungsi sama, letak cabangnya berbeda. Lihat cabang yang paling dekat dengan ujung. Semakin jauh dari ujung, semakin tinggi titik didih. Kenapa semakin jauh dari ujung, semakin titik didih semakin tinggi? Karena jika dia semakin jauh dari ujung, dibutuhkan energi untuk melewati satu atom C dengan C yang lain itu semakin besar. Kalau dia semakin dekat dengan ujung kan jadi kalau dia istilahnya mau mutus, C kedua nih, dia cuma mutus untuk reaksi di C yang pertama. Tapi kalau dia harus ketiga, ya kan, dia harus melewati C pertama dan C kedua. Jadi energinya lebih besar, makanya titik didihnya efeknya adalah lebih tinggi. Ini contoh. 3-metil pentana, ya, lebih besar titik didihnya daripada 2-metil pentana. Ini ada 63 derajat Celcius, ini ada 60 derajat Celcius. Oke, ini contoh lagi jika cabangnya 2. Ya, cabangnya 2. Ini ada 2,3 dimetil butana lebih besar dari 2,2 dimetil butana. 2,3 ini kan 2 dari, kalau kita misalnya nomornya dari kiri, ini berarti nomor 2, ini nomor 3 kan, walaupun dari kiri kanan sama ya kan. Ini 2 dan 3. Jadi terletaknya dia harus melewati untuk satu cabang dia hanya melewati 1 aja. Untuk cabang yang lainnya dia harus melewati 2 C-nya ya, jadi harus melewati 2 C. Sedangkan untuk yang 1 cabang itu dia hanya melewati 1 C. Nah, sedangkan kalau di sini ini kan dia 2,2 dimetil butana. Baik rantai cabang yang CH3 atas dan CH3 yang ini sama-sama hanya melewati 1 C. Jadi lebih rendah dia titik didihnya, lebih gampang lah dalam bereaksi. Makanya untuk yang 2,3 dimetil butana dia 57,9 derajat Celcius, sedangkan untuk yang 2,2 dimetil butana dia 49,73 derajat Celcius. Begitu ya. Ini tambahan sedikit tentang alkana, alkena, alkuna. Urutan titik didihnya tidak urut alkana, alkena, alkuna atau kebalikannya, tapi begini. Yang paling tinggi adalah alkuna, disusul oleh alkana. Jadi alkuna, alkana, baru terakhir alkena. Ya, ingat-ingat. Jadi kalau di sini saya ambil penta ya. Jadi yang paling tinggi adalah 1 pentuna, baru selanjutnya adalah N-pentana, baru selanjutnya adalah 1 pentena. Oke. Setelah seperti ini, kita lihat ini ya. Jadi di sini kalau dia alkuna ya kan, dia 1 pentuna itu 40,2 derajat Celcius. Disusul N-pentana di sini, dia 36,1 derajat Celcius. Sedangkan 1 pentena dia 30 derajat Celcius. Kenapa sih alkena itu cenderung lebih rendah? Karena alkena itu kan dia rangkapnya 2, genap ya. Kalau rantai yang alkana itu kan dia rantainya tunggal, jadi ganjil. Kalau dipotong itu kayak tidak rata, jadi lebih tinggi. Ya kan, 3. Nah, sedangkan kalau yang rantai 3 lebih sulit lagi, itu kan tadi alkana. Sedangkan kalau yang dia rangkapnya 3 jelas ganjil, dan yang dipotong itu kalau dipotong gimana pun tetap tidak rata, tidak terbagi rata kayak alkena. Nah, karena kecenderungan seperti ini, makanya ditandai dengan apa? Alkena bisa membentuk isomer geometri, sedangkan yang lain tidak bisa kan? Nah, karena punya geometri ini, makanya alkena itu dia titik didihnya lebih rendah, dia lebih mudah direaksikan dibandingkan alkana. Oke, jadi urutannya tetap ingat-ingat, alkuna paling tinggi, oke, alkuna dengan C yang jumlahnya sama ya. Alkuna paling tinggi, disusul oleh alkana, baru terakhir oleh alkena. Paham ya? Ini untuk tambahan, tapi ini jarang sih soal seperti ini, lebih yang lain sih. Oke, terima kasih.
sudah sampai di sini, nanti silakan kalian belajar materi sebelumnya dan video ini untuk persiapan latihan soal. Terima kasih.